hati, jangan pacaran, yuk hijrah aja yuk. Akhirnya gara-gara dia patah hati, dia pengen cari pelarian, ternyata dia kenal hidayah. Jadi dia bikin quote di snap Instagramnya, berpisah denganmu adalah berjumpanya aku dengan hidayah. Ada juga yang kehilangan harta, bangkrut, akhirnya ya kenal hidayah. Ada yang kehilangan orang yang dicinta, akhirnya hijrah. Ada yang sakit banyak. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami adalah kita bersyukur ibu-ibu. Kita bersyukur kita kenal hidayah. Kita bersyukur kita hijrah, apalagi wanita. Karena kata Nabi SAW, "Ra'aitu nar", saya lihat neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata yang paling banyak penghuninya adalah kaum wanita, kaum perempuan, kaum hawa. Ya, insya Allah bukan ibu-ibu yang di pengajian siang hari ini. Kenapa? Karena mungkin mereka belum hijrah atau mereka salah dalam hijrah. Sehingga kita harus bersyukur kalau Allah pilih kita menjadi wanita yang muhajirah, wanita yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu, hidup ini cuma sekali. Hidup ini sebentar. Hidup ini sesaat. Hidup ini tempat persinggahan. Ada yang tidur di halte ibu-ibu? Nggak ada. Ada yang tidur ya di atas jembatan? Tidak ada. Bikin rumah di atas jembatan? Tidak ada, karena itu hanya tempat lewat. Begitupun dunia. Dunia tempat lewat, tempat singgah sebentar. Kita akan kembali ke negeri akhirat, entah itu surga atau neraka, waliyazubillah. Dan banyak kisah-kisah, apalagi kita sudah di ujung Desember 2021, nggak terasa setahun ini banyak hal-hal yang terjadi. Mungkin ada keluarga kita yang wafat, meninggal. Mungkin ada teman-teman tongkrongan kita yang dulu tawa bareng, kajian bareng, sekarang mereka sudah tiada. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan sahabatnya, tetangganya, sanak familinya, karib kerabatnya, bahkan teman-teman dunia maya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk hidup, menghirup nafas yang segar, kita bisa berdiri di atas muka bumi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum hijrah, hijrah. Karena apa? Karena kita adalah cita-cita ratusan, ribuan, jutaan ibu-ibu di luar sana yang berada di dalam alam kubur. Mereka pengen kembali, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari alam barzakh, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami pengen beramal soleh sebagaimana dulu kami tinggalin tuh amal soleh. Ibu-ibu di dalam kubur sana pengen ibu-ibu pakai hijab yang lebar, pengen pengajian, pengen berbakti sama orang tua, pengen taat sama suami, pengen didik anak yang benar, pengen sedekah, pengen baca Quran meskipun hanya 1 halaman, pengen sedekah meskipun hanya 10.000, pengen sujud meskipun cuma 1 kali. Sedangkan kita ibu-ibu, bersyukurlah kita masih hidup. Allah berikan kesempatan untuk memeluk hidayah, untuk berteman bersahabat dengan ilmu, untuk bisa menghormati majelis ilmu, untuk menjadikan ilmu karakter dalam hidup kita. Karena itulah ini adalah sesuatu yang kita banggakan, syukuri. Tapi sayang, 1000 sayang, banyak yang hijrahnya cuman jadi tren, ikut-ikutan, fashion, mode, bukan sebuah konsep hidup. Hijrah cuma sebatas ibu-ibu jilbabnya yang dulunya pendek menjadi lebar, berkibar-kibar. Yang dulunya membuka wajah sekarang menutupnya dengan sehelai kain cadar. Yang dulu nongkrongnya di kafe-kafe sekarang cuma pindah di masjid-masjid. Yang dulu follow-nya selegram sekarang follow-nya asatizah dan akun dakwah. Ya, hijrah kita kadang sebatas media sosial. Hijrah kita kadang sebatas modal kuota, pos murotal, ayat Quran, hadis Nabi, petuah ulama, quote Islami, udah. Sesekali pengajian, sekali jepret, saya pengajian, tablik abar misalnya, udah hijrah. Kadang kita tertipu ibu-ibu dengan hijrah kita.
kita sudah merasa melangkah terlalu jauh, ternyata kalau kita noleh ke belakang, wah kita ini belum kemana-mana. Kita cuman berjalan di tempat, ya. Kita merasa udah jalan jauh, tapi ternyata jalan kita di tempat. Bahkan waliyazubillah sebagian malah jalan tapi mundur jalannya, mundur ke belakang. Apa sebabnya? Karena kita nggak belajar bagaimana hijrah yang sebenarnya. Insya Allah kita paham sebenarnya kita hijrah, tapi esensi hijrah itu apa sih? Hakikat hijrah itu apa sih? Apakah bagi laki-laki jenggotnya yang semakin turun dan celana yang semakin naik? Apakah bagi wanita ya jilbabnya yang semakin lebar? Ya, atau tempat tongkrongan yang berubah? Ya, atau hal-hal yang semisalnya? Maka mari kita belajar ibu-ibu dengan benar. Kita belajar muhasabah hijrah kita, benar gak? Ya, evaluasi hijrah kita benar gak? Ya, karena itulah kita harus belajar tentang hijrah itu sendiri. Karena kan hijrah itu ibadah ibu-ibu. Yang namanya ibadah harus ada ilmu. Jadi kita harus belajar gimana mengilmui hijrah. Biar kita hijrahnya nggak sebatas penampilan saja. Ya, tapi ilmu kita nggak hijrah. Iqra kita masih Iqra 3 terus dari dulu, nggak maju-maju, berarti belum hijrah. Akhlak kita masih kayak gitu, adab kita masih kayak gitu, Al-Quran kita masih kayak gitu. Jadi hijrah kita tuh kaleng-kaleng. Hijrah kita tuh nggak bener, nggak serius. Nah sekarang bagaimana sih cara kita hijrahnya bener? Apalagi kita seorang wanita, ya. Yang paling dasar kita harus tahu konsep hijrah itu apa, definisi, esensi. Biar hijrah kita tuh bener, biar hijrah kita tuh nggak salah kaprah, akhirnya merusak dakwah. Kan banyak sekarang ukti-ukti suka selfie, ya, atau misalnya yang lain-lainnya. Itu gara-gara apa? Mungkin belum paham konsep hijrah. Apa itu hijrah ibu-ibu? Ada yang tahu? Apa itu hijrah? Ya, suara wanita bukan aurat, ya. Yang aurat itu kalau dilembut-lembutkan, kring-kring, halah, nah, itu baru nggak boleh. Ya. Hijrah artinya apa ibu-ibu? Berpindah, meninggalkan. Iya benar. Hajaro artinya taroka, meninggalkan, pindah dari Palembang ke Prabu seperti saya, namanya hijrah. Kalau bahasa Inggrisnya apa ibu-ibu? Move, ya. Kalau ke atas namanya on, move on, bangkit, berpindah ke atas. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim yang benar, muslim sejati itu muslim yang orang-orang muslim lain tuh selamat dari lisannya dan tangannya, ya, dari gangguan lisannya maupun perbuatannya. Wal muhajir, dan siapa itu muhajir? Wanita yang hijrah, muhajirah, man hajara manahallahu anhu, siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini konsep hijrah, meninggalkan hal yang Allah larang, berpindah dari hal yang Allah larang kepada hal yang Allah perintahkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat 50, fafiru ilallah, larilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Jadi kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu menuju Allah, berpindah dari sesuatu kepada Allah. Ini yang namanya hijrah. Jadi ibu-ibu kalau paham konsep hijrah itu meninggalkan, artinya kita harus tahu apa yang ditinggalkan dan apa yang kita datang kepadanya. Yang namanya pindah harus tahu dari mana mau kemana. Kalau nggak tahu dari mana kemana, kita akan muter-muter di jalan. Misalnya ada mbak-mbak naik Gojek, atau Gojek nggak boleh, Gokar. Kemana mbak? Terserah mas, yang penting sama mas saja. Akhirnya muter-muter tuh masnya,
Ya nggak tahu ke arah mana, bisa jadi kembali ke tempat semula, bisa jadi dia diculik, bisa jadi diturunkan di tempat yang di tempat yang sepi dan semisalnya. Jadi kita harus tahu mau kemana, dari mana mau kemana, apa yang kita tinggalin, menuju apa kita tinggalkan. Itulah yang dipahamkan nama hijrah itu namanya from Allah to Allah. Dari Allah menuju Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi ini esensi hijrah, ibu-ibu, meninggalkan, harus ada yang kita tinggalkan. Apa contohnya? Syirik kepada apa lawan syirik, ibu-ibu? Tauhid. Yang dulunya suka pakai jimat, yang dulunya suka kepuyang-puyang, yang suka kedukun, orang tidak pintar, orang para tidak normal, maka sekarang dia tinggalkan. Berarti ini namanya hijrah. Atau bid'ah kepada sunnah, yang dulu dia menyelenggarakan peringatan kematian 3, 7, 10, 40, 100, 1000, 2000, 3000 dan semisalnya, kepada sunnah. Meninggalkan keburukan kepada kebaikan, kemaksiatan kepada ketaatan. Yang dulu hobinya nonton drama Korea, sekarang pindah jadi Bollywood. Enggak, ya sama saja. Yang dulu dengernya ya dangdut, ya sekarang ya lagu pop. Ini juga enggak benar. Artinya hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi ibu-ibu kalau pengen hijrahnya benar, harus tahu dulu apa yang ingin kita tinggalkan tuh apa. Selama ini kita ini salahnya di mana? Selama ini dosa kita tuh apa? Salah kita apa? Maksiat kita apa? Sehingga itu yang mau kita tinggalkan. Bukan kajian-kajian oke, sholat oke, tapi yang berbuat dosa masih kita kerjakan. Ya, jadi ada yang harus kita tinggalkan. Misal dulu ibu-ibu jarang sholatnya bolong-bolong, sekarang hijrah. Dari yang dulunya sholat bolong-bolong, sekarang sholatnya ya nggak bolong-bolong, bahkan on time, di awal waktu. Yang dulu ibu suka follow Lambe Tura atau nonton Ngerumpi No Secret, ya, atau nonton layangan putus, ya sekarang dia pindah, ya jadi nontonnya pengajian, follow-nya akun-akun asatizah. Yang dulu ngefans berat sama Song Joong Ki, Lee Min Ho, Suhun, dan teman-temannya, maka sekarang pindah ngefansnya sama siapa? Sama sahabiat, sama para ulama, para nabi, ngefans sama Nusaibah, ngefans sama Khadijah, ngefans sama Aisyah, Fatimah, Sofiyah, ngefans sama mereka. Yang dulu ibu pamer aurat, ya senang dipuji cantik, you are so beautiful dan semisalnya, sekarang dia menutup aurat rapat-rapat, meskipun jari jempol yang cantengan dia tutup karena itu aurat. Yang dulu dia cabe-cabean, pindah jadi terong-terongan. Enggak, cabe-cabean sekarang enggak lagi cabe-cabean, tapi jadi seorang wanita yang anggun dengan akhlak yang memesona. Yang dulunya bandel sama orang tua, suka melawan, sekarang jadi taat sama orang tua, disuruh beliin ini oke, ya disuruh tolong cuci ini iya siap, disuruh ya nyapu siap dan semisalnya. Dulu kita kasar sama suami, suka bantah, ya suami bilang satu kata kita bilang 100 kata, ya Umi dengerin dulu, apa itu ini baru bilang dengerin dulu. Tapi sudah dibantah. Yang dulu ibu-ibu makin makan harta riba, harta haram, sekarang tinggalin. Harta halal berkah. Yang dulu julid sekarang enggak, dan seterusnya. Artinya kita harus tahu apa yang pengen kita tinggalin. Jadi ibu-ibu pulang sini tolong di list apa saja dosa-dosa yang masih kita kerjain, dan kita nggak selamat dari namanya dosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berusaha untuk kita tinggalkan menuju lawannya. Jadi bikin 2 kolom, 1 kolom dosa-dosa kita, tapi jangan ketahuan orang ya, termasuk ketahuan suami jangan. Ya simpen erat-erat, cuman sebagai gambaran saja. Kalau udah selesai bakar. Intinya kita simpan di konsep kita atau di benak kita kalau ada sesuatu yang ingin kita tinggalin.
Dulu jarang males-malesan pengajian, kita tinggalin untuk jadi rajin pengajian setiap Jumat, ya, Jumat siang. Yang dulu misalnya baca Qur'annya cuman Iqra 1, sekarang naik Iqra 2. Enggak lancar Qur'annya. Ya, jadi harus ada sesuatu. Ya, yang dulu nggak jaga bahasa Arab pengen jadi jaga bahasa Arab. Insya Allah kalau saya pengen tuh ngajar bahasa Arab, ya. Saya pengen ngajar bahasa Arab ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi bapak-bapak sudah ada ustadz, sebagian ustadz sulis. Mungkin saya akan buka Januari 2022 mungkin belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab mungkin di sini, ya. Mungkin siang atau mungkin sore, nanti lihat kondisi. Yang jelas nggak malam. Ya, dan insya Allah gratis, ya. Berbayar kalau hilang. Maka kita harus tahu bagaimana cara agar hijrah kita benar. Ya, tadi konsepnya apa ibu-ibu? Memahami konsep tauhid. Memahami apa? Konsep tauhid, konsep hijrah. Ada yang ingin kita tinggalkan dan menuju apa yang kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya, Ustadz, saya sudah tahu apa yang ingin saya tinggalkan. Saya sudah tahu apa yang ingin saya tuju. Tapi terkadang masih saja saya gagal dalam hijrah. Maka poin selanjutnya adalah ikhlaskan niat dalam berhijrah. Hijrah kita karena siapa sih? Karena ikut-ikutan teman, karena menarik pesona seorang ikhwan. Ini ada, Bu, terjadi. Seorang akhwat, dia falling in love dengan seorang ikhwan. Ketika ikhwan itu nikah, dia berhenti dari hijrahnya. Ya, dia sakit hati, patah, kecewa karena ternyata hijrahnya ini selama ini ingin memesona biar ikhwan yang dia suka, yang dia taksir itu suka sama dia. Ya, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dia kembali ke masa lalunya, buka jilbab seperti orang awam, waliyazubillah. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, ikhlaskan niat. Kita hijrah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pengen memperbaiki sisa usia hidup kita. Kita udah capek jadi orang-orang gak benar, gak bahagia, Bu. Pakai topeng. Karena tujuan kita itu dalam panggung hidup kehidupan itu adalah menjadi hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu-ibu, ya, lakon kita atau potret kita, profil kita, topeng kita di panggung kehidupan itu sebagai hambanya Allah, budaknya Allah. Kita akan bahagia kalau kita memainkan peran kita sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau kita jadi hamba Allah, jadi budaknya Allah, taat sama Allah, beribadah sama Allah, itu bahagia. Tapi kalau kita memakai topeng palsu, kita mengambil, ya, lakon peran yang bukan peran kita salah main peran, dimarahin sutradara. Kita bisa saja memukau banyak orang, tapi hati kita ngerasa kosong, ngerasa hampa. Ada sesak di sana. Kenapa? Karena kita enggak mengambil jati diri kita sebagai seorang hamba. Maka itulah yang jadikan alasan kita pengen niatin hijrah tuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah capek, Pak Ustadz, saya selama ini enggak bahagia, jauh dari agama. Saya selama ini nggak bahagia, mungkin followers saya banyak, mungkin yang puji saya cantik banyak, tapi saya rasa kosong. Mungkin uang saya banyak, tapi rasa kosong. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh enggak mau hijrah, maka kata Allah, baginya ibu-ibu kehidupan yang galau, sempit, sesak, gelisah, gundah, gulana, gamang, apalagi. Meskipun dia wanita yang paling cantik seprabu mulih, dia tidak akan merasa bahagia. Meskipun dia orang yang paling kaya seprabu mulih, dia tidak akan bahagia. Meskipun dia orang yang punya pangkat yang tinggi di Prabu Mulih,
dia tidak bahagia kalau dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia jomblo wati, ya, tapi kalau dia dekat sama Allah, dia akan bahagia. Man amila salihan min dzakarin wa unsa, ya, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, baginya kehidupan yang bahagia dengan dua syarat: beriman dan beramal soleh. Rajin belajar, diamalin tuh ilmu yang dipelajari, maka kata Allah, baginya hidup yang bahagia. Meskipun dia jomblowati, meskipun dia belum Allah kasih keturunan, meskipun dia miskin, meskipun tak berharta, meskipun suaminya jelek, gak romantis, meskipun. Jadi hijrah kita harus benar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena fulan, bukan karena suami, bukan karena teman, bukan karena ya gimana lagi daripada nggak ada kerjaan, nggak. Bukan karena passion, bukan karena keren, bukan karena seru, bukan karena hal-hal yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perintahkan kita tadi, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak disuruh jalan kaki, Bu, lari, ngebut-ngebut, artinya bersegera. Ini poin selanjutnya. Setelah dia kenal konsep hijrah, kemudian dia luruskan niat. Selanjutnya ibu-ibu ingat, hidayah itu ada dua: menemukan dan membersamai. Ya, jadi ibu-ibu kita pernah bahas juga, hidayah itu ada berapa? Dua. Yang pertama menemukan, kalau udah ketemu bersamai. Karena ada yang dipertemukan lantas dipisahkan. Ya, ini bukan MTV, FTV, bertemu berpisah. Bertemu dengan hidayah, sekarang udah nggak hidayah lagi, ibu-ibu. Dulunya hijrah, sekarang nggak hijrah lagi. Artinya dia poin pertama dapat menemukan, tapi dia lost atau miss di poin yang kedua, membersamai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta 17 kali minimal dalam sehari semalam, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, hidayah, ya, jalan hijrah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang bertemu dan bersama. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Kenapa dimurkai? Dimurkai karena dia menemukan tapi tidak bersamai. Waladhdallin, dan dia sesat, maksudnya membersamai padahal belum ketemu, salah yang dibersamai. Artinya kita harus, poin yang pertama bertemu, sekarang ibu-ibu udah ketemu nih. Selanjutnya tugasnya adalah membersamai. Gimana membersamai? Caranya dengan menuntut ilmu. Sekali lagi terus di setiap kajian ini dibahasnya ilmu. Dan kalau bisa ibu-ibu jangan cuma cukupkan di sini. Cukupkan di sini cuma sekali seminggu, 1 jam dari 164 jam dalam sepekan. Kalau bisa setiap subuh dengerin Ustaz Nuzul di YouTube. Setiap subuh tuh 1 jam, setengah jam. Atau ada kajian lain malam-malam, kajian streaming, misalnya Ustadz Fulan, pembahasannya tentang fikih pernikahan, atau fikih rumah tangga, atau fikih didik anak, atau masalah tauhid, masalah adab, akhlak. Jangan cuman memang offline ada, ya, cuman jangan cukupkan dengan di sini. Semoga nanti di Prabu Mulih yang offline-nya nggak hanya di sini di sana, tapi sampai setiap hari ada pengajian untuk ibu-ibu, biar ibu-ibu tinggal pilih saja. Ya, jadi yang selanjutnya apa? Menuntut ilmu. Belajar dari dasar ibu-ibu, dari adab-adab penuntut ilmu, gimana di majelis, boleh nggak ngobrol, boleh nggak makan, ya, meskipun ustadznya nggak ngeliat, dan seterusnya. Belajar keutamaan ilmu, apa sih enaknya jadi orang yang berilmu, ya. Dan ingat ibu-ibu, penelitian mengatakan anak itu diwarisi kecerdasannya oleh perempuan lebih dominan.
Jadi ibu belajar bukan cuma untuk jadi ustazah, bukan untuk jadi guru TK, guru TPA, tapi yang paling urgen adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak ibu semua. Ini diantara orang yang banyak hijrahnya tuh, hijrah nggak pengajian tuh, atau hijrahnya tabligh akbar saja, atau kajiannya kapan? Kalau lagi hikmah pernikahan, kondangan pernikahan, atau kalau akikah, ya. Kalau ada makan-makan mau ngaji, enggak. Ibu-ibu tolong semangat pengajian, tolong dan tolong. Dengerin seksama, catat, karena ilmu inilah membuat kita itu hijrahnya terawat. Biasa ibu-ibu namanya manusia kadang kotor, kadang lemah, tapi dia paksa terus. Mungkin ada nasihat yang menghujam ke dalam hati. Mungkin ada wejangan yang membuat dia mengharu biru. Mungkin ada hal-hal yang dia lihat dari teman-temannya menginspirasi dirinya untuk lebih baik lagi, untuk lebih hebat lagi. Ini diantara hal yang harus kita pahami ibu-ibu. Kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu karena kalau kita tidak ada ilmu, jauh dari ilmu, gimana kita mau selanjutnya mengamalkan? Kalau kita nggak ada ilmu, siapa yang menasehati kita lagi? Jadi ingat, jadikan ilmu itu bukan sebagai hal yang formalitas, tapi jadikan sebuah karakter, sebuah kehidupan. Jadi ibu itu pembelajar sampai mati, pengajian sampai mati. Jadi dianggap ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, seperti hembusan nafas kita, seperti denyut jantung kita, seperti darah ya, nadi kita yang terus mengalir dan semisalnya. Ya harus paham bahwasanya ya surga tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu agama, belajar. Yang pernah kita bahas, belajar yang paling apa? Pertama, paling dasar tauhid. Tolong ibu-ibu tamatin usul salasa, beli terjemahan harganya 5.000, tamatin. Ya kita harus mengupgrade diri kita. Jangan puas ibu-ibu level sekarang cuman kayak gitu aja tanpa meremehkan, tentu saja tetap menghargai, tapi kok kita puas dengan seperti ini saja. Kita nggak pengen lebih, tahu lebih. Kita nggak pengen menjadi meningkatkan istilahnya apa, kualitas kita, value kita. Apa kita masih cuman sekedar akhwat pengajian biasa, umahat pengajian biasa. Kita harus naikkan kelas kita. Kita pengen jadi seorang wanita yang soleha, yang pasti berilmu. Nggak ada soleha nggak berilmu. Karena soleha itu kan dia taat dan menjaga. Nggak tahu apa yang ditaatin nggak jadi soleha. Nggak tahu apa yang dijaga nggak jadi soleha. Jadi ilmu harga mati ibu-ibu. Pengajian harga mati. Bukan cuman karena ustadznya A, ustadznya B, temanya A, temanya B, tapi karena kita butuh kepada ilmu sebagaimana kita butuh kepada nafas, hembusan nafas kita. Ya, jadi ini poin yang paling inti, masalah ilmu. Karena hijrah tanpa belajar, tanpa ilmu, itu hijrahnya kaleng-kaleng. Harus sistematis, rutin. Pokoknya Jumat siang jam 2 sampai asar saya tidak boleh diganggu. Ada acara, ukhti mau nggak ikut arisan? Jam berapa? Jam 2, hari apa? Hari Jumat. Aduh nggak bisa karena saya ada jadwal pengajian gitu. Bukan ketika Jumat siang kosong, kajian enggak, tapi jadikan sebagai prioritas yang paling utama. Ya kenal dengan tauhid tadi ya. Kemudian selanjutnya belajar ibadah yang benar, toharoh. Benar nggak wudu ibu-ibu? Benar nggak sholat ibu-ibu? Benar nggak kalau kita haid itu kita nggak boleh kayak gini? Benar nggak kalau kita itu ini istihadah atau haid atau nifas, apa sih bedanya? Belajar itu semua. Ya. Kalau kita melahirkan kemudian sampai 40 hari lewat itu masih pendarahan, itu kira-kira haid atau istihadah? Belajar ibu-ibu fikih taharah. Kemudian juga belajar kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu 3 pertanyaan malaikat apa? Mungkar dan nakir. Kenal Allah, kenal Islam, kenal Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya yang terkait tugas kita. Kalau ibu-ibu seorang istri wajib belajar fikih rumah tangga. Gabung di grup Cinta Sehidup Sesurga. Ya, promosi. Ada pengajian di sana audio, singkat tapi padat. Ya, saya ambil dari sebuah kitab tentang rumah tangga bahagia. Gimana sih biar bahagia dalam rumah tangga?
Dan ini nggak bisa satu orang, suami istri harus tolong menolong untuk belajar. Ustadz, saya masih gadis, saya jomblowati, tetap belajar fikih pranikah. Jangan sampai ya dia bilang apa, seandainya aku tak menikah dengan dirinya. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang akhwat, ya dia orang luar kota. Ustadz, saya lagi proses sama ikhwan, tapi setiap saya tanya tentang ikhwan itu kepada umahat-umahat, kepada ikhwan-ikhwan, selalu jelek. Jadi selalu hal-hal yang nggak benar. Oh jangan. Tapi Ustadz, dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin memperbaiki ikhwan tersebut. Ibu-ibu, perempuan itu lemah. Jangan cari PR tambahan. Didik anak saja susah, ibu-ibu, bener nggak yang punya anak? Apalagi didik suami. Banyak ibu-ibu itu susah hijrahnya karena suaminya nggak mau ikut hijrah. Ustadz, saya mau kajian tapi dilarang suami, itu berat. Karena itulah jangan terulang sama kita yang jomblowati nih. Carilah laki-laki yang baik akhlak dan agamanya. Tapi laki-laki yang kayak gitu nggak mungkin memilih akhwat yang tidak baik agamanya. Sehingga kita bersemedi, seni memantaskan diri menjadi solehah, bukan mengejar soleh. Kemudian juga kalau misalnya ibu-ibu punya anak, belajar fikih parenting, belajar fikih didik anak, belajar bagaimana didik anak yang benar. Kalau ibu-ibu jualan, belajar tentang fikih muamalah. Jadi tugas kita itu banyak, ibu-ibu. Tugas wanita itu luar biasa. Jadi hijrahnya bukan cuman ya jilbab lebar udah selesai, pengajian udah enggak. Tapi banyak yang mau dipelajari. Udah ngurus rumah, belajar, hebat, luar biasa. Saya kagum sama emak-emak seperti ini. Ya emak-emak ya yang luar biasa, dia didik anak, dia jaga rumah, dia tetap belajar online, ya dia ikut evaluasi, dia masih sempat pengajian siang-siang. Ini luar biasa, ibu-ibu. Tapi dasar suami-suami saja kadang nggak paham. Dia bilang, kenapa Umi sekarang nggak cantik lagi, nggak mulus lagi? Dia nggak paham beratnya jadi seorang ibu, beratnya jadi seorang istri. Ya, karena itulah pentingnya kita menyibukkan diri dengan kebaikan, dan itu seindah-indah jalan hidup seseorang wanita. Ustadz, saya sudah belajar, alhamdulillah, udah belajar semua yang Ustadz pelajari tadi, masya Allah. Selanjutnya ada tugas lagi, ibu-ibu. Setelah kita paham konsep, luruskan niat, belajar ilmu. Selanjutnya kita alihkan dunia dengan akhlak yang mulia. Karena kita bahas juga sebelumnya ini. Kenapa ibu-ibu Rasulullah SAW dicintai oleh Khadijah? Bukan gara-gara ketampanannya, bukan gara-gara pinternya dia berbisnis, tapi karena akhlak yang mulia. Indonesia, ibu-ibu, menjadi negeri yang banyak mayoritas kaum muslimin. Sebabnya apa? Akhlak yang mulia dari para pedagang. Kaum muslim datang ke Nusantara, ke pesisir Pulau Sumatera, pesisir Pulau Jawa. Mereka berjual beli dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, sehingga rakyat Nusantara yang ketika itu banyak Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, terpesona. Ya, bukan dengan memandah wajahmu yang manis, tapi terpesona karena melihat akhlak yang manis. Oh, masya Allah nih, jujur sekali pedagang ini. Ini bu, ada makanan cuman bu, sebagian busuk, harganya murah saja. Saya jual nih HP, tapi HP ini LCD-nya udah pernah diganti 2 kali. Dia jujur, masya Allah nih, amanah, nggak berkhianat. Kemudian juga senyum, akhlak mulia, ramah. Sehingga orang-orang Hindu Buddha yang mengetahui ada agama yang kayak gini, wah itu langsung berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ibu-ibu, kita udah belajar, tapi orang nggak tahu kita belajar apa. Orang nggak tahu kita tamat Al-Quran berapa kali. Orang nggak tahu kita sedekahnya berapa banyak. Orang nggak tahu kita Al-Qurannya hafalannya berapa juz. Iqra-nya udah selesai atau belum.
kitab apa saja yang kita khatamin, orang pada nggak tahu, tapi yang orang tahu adalah akhlak yang mulia, akhlak kita yang memesona. Mereka bawa keadilan untuk para pedagang. Oh, dalam Islam, dalam agama kami tidak ada kasta, Brahmana, Weda, apa lagi? Ya, itulah pokoknya IPS dulu ya. Akhirnya oh begitu sama ya. Iya, orang kaya orang miskin sama dalam Islam. Akhirnya mereka suka menyantuni anak yatim, fakir miskin, berbondong-bondong. Jadi ibu-ibu yang mempesona orang lain bukan ilmu kita. Orang nggak peduli kita mau kajian apa, kitab apa, sama ustadz siapa. Yang mereka peduli kita akhlaknya bagaimana. Sangat disayangkan ibu-ibu ketika dulu sebelum kita sebelum hijrah, kita dulu orangnya masya Allah manis, anggun, memesona. Ya, kita senyum, kita ramah, kita say hello, kita asik, ya kita baik. Tapi setelah kita hijrah udah lebar jilbabnya, maka senyum kita menjadi mahal, gigi kita menjadi aurat, kita menjadi sangar, kita menakutkan semua orang ahlul bid'ah. Orang tua saya masih merokok, ibu saya masih nonton Ikatan Cinta, adik saya masih main TikTok. Mereka semua adalah ahli maksiat, waliyazubillah. Justru kita seharusnya berlemah lembut sama mereka. Mereka nggak tahu, mereka butuh perubahan akhlak kita. Ibu-ibu, kalau kita misalnya dulunya bangun jam 7 pagi, tiba-tiba bangunnya jam 4 pagi, nyapu, ngepel, saya bilang kayak ini berapa kali ya. Kemudian masak, itu ibu-ibu bangun terkejut. Nak, sejak kajian di Anwar itu anak kok rajin sekali ngurus rumah. Ajaklah ibu-ibu pengajian, ini yang dilihat. Tapi kenapa ya fulanah ini sejak ngaji nggak pernah ngobrol sama ibu lagi. Dulu suka curhat, suka curcol, ya suka ngambek-ngambek nggak karuan sama ibunya. Sekarang masuk ke kamar, dengar pengajian, baca Quran, keluar cuman untuk makan, ya sholat, kemudian kajian ke kampus atau misalnya kerja, masuk lagi begitu saja. Nggak pernah ngobrol lagi sama orang tuanya. Pak, kenapa mah? Sepertinya anak kita ini aliran sesat loh. Hah? Iya, sejak dia kajian di Anwar itu dia jadi gak pernah ngobrol lagi sama Umi, sama Mama. Iya mah, Papa juga gak pernah lagi ditegurnya, dan seterusnya. Jadi penting ibu-ibu tampakkan akhlak memesona, wajah yang manis, ucapan yang lembut, yang baik. Marahnya bisa terjaga, lisannya bisa terjaga. Ini yang membuat orang lain tuh seneng sama kita. Contoh, sebagian akhwat bilang, gimana Pak Ustadz, saya ini kalau mudik salaman sama sepupu tuh gimana nolaknya? Salaman sama suami tante gimana nolaknya? Kan mereka bukan mahram. Lihat akhlak mulia kita. Contoh dari akhlak mulia adalah memberi. Memberi apa? Memberi cinta, memberi kata, memberi tenaga, memberi harta, dan yang semisalnya. Contoh, sejak kita jilbab lebar, sering kasih THR sama adik-adik sepupu kita. Oh masya Allah ya, sejak Ayu Fulana jilbab lebar, dia sering kasih THR ketika mudik. Dulu ketika dia nggak pakai jilbab, nggak pernah ngasih THR. Yang ada dia minta THR padahal udah gede. Kan berubah, orang lihat masya Allah. Nggak masalah, nggak salaman, yang penting dapat uang. Ini uangnya nih. Mau salaman, kita kasih ini Pak, ini Om, uang hadiah. Oh makasih untuk adik dan sekitarnya. Kemudian berkata lembut, ibu-ibu nggak usah ngegas lagi. Biasanya kan akhwat-akhwat kalau belum hijrah itu, wah, masya Allah tuh. Ya, aku dia kau, pagi aja ngaji ngok. Sehingga ketika dia sudah ngaji, dia menjadi lembut. Dulu orang tua suka dibentak, tinggi suaranya. Ibu tuh udah ngerti ya sama adek. Ayah tuh soal main, tidak pernah ngerti sama kemauan adek dan semisal.
Suami apalagi, kau tuh nah lemak dewek, kau tuh tahu susah aku nih ngurus rumah. Masa nyapu kau lemak-lemak be kau. Setelah hijrah kita menjadi lembut. Maaf Abi, Umi bukan nggak mau, tapi Umi lagi capek, besok pagi aja ya. Nah, gitu. Tolak dengan lembut. Lihat Nabi SAW pernah ibu-ibu, ya lagi pengajian kayak gini, tiba-tiba masuk seorang laki-laki pemuda. Dia bilang, ya Rasulullah, izan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan kalau di pengajian kayak gini, apa yang terjadi? Oh, sahabat udah marah-marah. Woi, apa dia kau? Langsung mau dihajar itu orang. Tapi Nabi, lihatlah bagaimana akhlak Nabi. Nabi bilang, udunuh, deket sini, deket. Coba sini dulu, saya nggak dengar. Deket sampai deket dengan Nabi, disentuh oleh Nabi, dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, atuhibbuhu li ummik, kau mau nggak kalau ibumu dizinai? La wallahi, wallahi nggak mau ya Rasulullah. Walanas, gitu juga manusia. Yuhibbunahu li ummatihim, manusia pun nggak pengen ya ibunya dizinai oleh orang lain. Kau mau putrimu dizinai? Nggak mau ya Rasulullah. Kau mau saudarimu? Nggak mau ya Rasulullah. Gitu juga orang lain, karena kau ketika berzina pasti sama ibu orang atau anak orang atau saudara orang atau bibi orang. Kalau nenek orang insya Allah enggak, Bu ya, sama nenek-nenek. Sampai akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi, Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya dan juga kemaluannya. Setelah itu dia enggak pernah terbersit lagi hatinya untuk berzina, ibu-ibu. Gara-gara apa? Akhlak yang mulia. Ketika ada yang masuk, misalnya jilbabnya masih merah, kuning, hijau di langit yang biru, nggak masalah, deketin, ya. Ukhti baru ngaji ya? Iya baru ngaji, masya Allah. Di mana rumahnya? Oh, rumah saya di Sukajadi masya Allah. Sama siapa sini? Sama pacar Oh iya, nanti kajian lagi ya setiap Jumat siang jam 2 di sini. Iya, ini ada hadiah uang 200.000 untuk beli jilbab lebar. Kayak gitu. Insya Allah datang lagi itu. Ya, insya Allah datang lagi. Tapi kalau kita langsung jeletin dari jauh, kau bukan golongan kami. Dia risih, kenapa saya diliatin? Padahal apa? Cuman gara-gara jilbabnya bunga-bunga, padahal nggak masalah. Ya bagi yang orang belum hijrah, justru dideketin, dibaikin begitu. Kenapa? Karena itulah dakwah Nabi SAW. Sama orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid, Nabi lembut. Kenapa? Akhlak. Ibu-ibu hijrah itu masalah akhlak. Beda hijrah zaman dulu, zaman sekarang. Kalau zaman dulu kata Nabi, kata para sahabat, kata para ulama, kalau orang hijrah tuh langsung kelihatan dari akhlaknya. Beda. Yang dulunya keras jadi lembut, yang dulunya suaranya mencak-mencak jadi suaranya syahdu lembut, yang dulu dia ya apa tomboy ya laki banget ya sekarang dia menjadi anggun, ya menjadi lembut, menjadi keibu-ibuan, ya menjadi pemalu. Kalau dulu katek malu, sekarang dia suka ya malu, ya tersipu dan semisalnya. Jadi intinya harus ada perubahan. Harus ada perubahan, dan yang namanya perubahan butuh proses. Selanjutnya ibu-ibu, hijrah itu sampai mati. Jadi ilmu dan akhlak, ilmu amal ini sampai kita mati, bukan cuma setahun pengajian, udah enggak. Karena itulah kita lihat Sumayyah. Siapa Sumayyah ibu-ibu? Sahabat Nabi yang pertama kali apa? Pertama kali wafat, gugur di medan perang. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh oleh siapa? Abu Jahal, ditusuk kemaluannya dengan tombak atau pelepah kurma. Meninggal dia. Artinya menunjukkan hijrah ini bukan ketika kita sudah dapat hal yang kita inginkan, udah. Sebagian akhwat terutama di Palembang kalau udah nikah hilang dari peredaran.
Ketika sudah nikah, hilang dari peredaran majelis ilmu agama. Mungkin husnuzon, mungkin dia sedang homesick atau sedang hamil, sedang mual-mual. Kalau sudah hamil, dia sibuk ngurus anak bayi. Ketika sudah bayi, dia sibuk mendidik anak yang sudah batita, terus sampai dak pengajian lagi. Sumayyah hijrahnya sampai meninggal, ibu-ibu. Hijrah ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tugas kita adalah menyampaikan. Ustadz, saya sudah berilmu, saya sudah hijrah, menampakkan hijrah saya dengan akhlak yang mulia, tapi kok orang tua masih kayak gitu, suami saya masih kayak gitu. Ingat ibu-ibu, dakwah itu bukan mengubah. Hijrah kita itu menginspirasi, bukan mengubah. Seandainya hijrah mengubah, maka hijrahnya Nabi akan mengubah pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib mati di atas apa, ibu-ibu? Kekufuran. Seandainya hijrah itu mengubah, niscaya Nabi Nuh alaihi salam akan mengubah anaknya Kan'an. Seandainya hijrah itu mengubah, Nabi Ibrahim akan mengubah ayahnya Azar. Nabi Lut mengubah istrinya. Nabi Nuh mengubah istrinya Asiyah. Istri siapa Asiyah, ibu-ibu? Fir'aun. Tidak bisa mengubah suaminya Fir'aun, tapi kita tetap mulia dengan hijrah kita. Jadi hijrah kita biar nggak kaleng-kaleng, ibu-ibu. Yang pertama, pahami konsep hijrah. Harus tahu apa yang ingin kita tinggalkan dan apa yang ingin kita tuju. Kita pengen punya visi. Kita tuh pengen jadi apa sih? Apa yang ingin kita kejar? Bukan cuman penampilan semata. Misalnya ibu-ibu yang sekarang belum lancar Iqra, tolonglah jadikan tujuan hijrahnya untuk perbaiki Iqra-nya. Ya, semoga juga saya bisa buka Iqra online ya. Belajar Iqra online biar tidak malu. Kalau sebagian ini malu, Ustaz, gimana kami mau belajar, malu. Kalau online kan bisa diulang-ulang dan seterusnya. Ibu-ibu yang misalnya belum pernah selesai kajian kitab tauhid, tolong beli bukunya, baca sambil dengerin pengajian kitab tauhid banyak di YouTube. Fokus setiap misalnya jam 8 malam, jam 9, dengerin tuh sambil lihat bukunya. Selesain. Ya, harus ada yang ditinggalkan. Yang dulu misalnya masih hobi nonton ya film-film gak benar, dikurangi dulu, lama-lama hilang. Yang masih suka musik diubah dengan Al-Quran. Artinya harus ada yang kita tinggalkan dan kita tuju. Jangan cuma tinggalkan saja. Pokoknya aku ini nggak awet biasanya. Harusnya saya nggak mau ini, saya maunya ini gitu. Ada lawannya. Saya dulu bu anak band ya, suka musik. Ketika hijrah ke musik itu berat. Dari musik itu berat. Jadi saya cari pelarian ke nasyid dulu waktu SMA. Jadi dari SMP, ngeband di SMP, kemudian SMA, ya saya ke nasyid sambil hafal Quran. Kan musik itu kan selalu update, karena itu kita susah hijrah. Tapi kalau nasyid itu aja. Dulu nggak ada Nisa Sabian, nggak ada. Ya. Dulu cuma nasyid-nasyid kayak Senada, Rayhan dan seterusnya. Yang lagunya itu aja. Jadi kita bosan sehingga kita akhirnya bisa meninggalkan semua, fokus kepada Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya tadi ikhlaskan niat, tolong introspeksi, aku tuh pengen hijrah kenapa sih? Kemudian selanjutnya tolong ibu-ibu ilmu, belajar. Selanjutnya adalah menampakkan hasil belajar kita dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang indah, dengan etika budi pekerti yang luhur, ya, tidak mencoret-coret pagar dan tembok, tidak mengotori tempat-tempat umum, merusak bunga-bunga di taman. Ya, itu kan pekerti yang luhur. Jadi intinya tugas kita panjang. Tugas kita bukan hanya mengenal hidayah, menjumpai hidayah atau bertemu dengan hidayah atau menemukan hidayah, tapi tugas kita yang paling penting adalah membersamai hidayah. Hijrah until death, sampai kita mati. Hijrah harga mati. Hijrah dengan ilmu, hijrah dengan amal. Demikian pengajian kita pada siang hari ini. Pas jam 3
silakan kalau ada pertinyiin. Ya, baiknya ditulis saja. Bismillah. Insya Allah Januari kajiannya kitab Bu ya. Setiap pekan pertama kitab Suwar Sahabiyat. Jadi poin-poin tentang kisah-kisah sahabiat dan poin-poinnya. Jadi bukan kisah aja. Jadi poin dan kisah. Terjemahannya kalau nggak salah ada. Ya, terjemahannya sudah ada. Jadi ibu-ibu bisa beli buku terjemahannya. Dan saya nggak jual. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallah khairan. Oh, ada ini. Ini ada pertanyaan via WhatsApp ya ke Anwar Azza Masruni. Ustadz Afwan, saya mau bertanya, saya tinggal di Perumnas Gunung Ibul, sama saya juga. Nah, mati dia gimana nih? Oh enggak ini. Di RT saya ada uang amal kematian. Tiap bulan bayar 10.000 untuk biaya kalau kita dan keluarga ada yang meninggal. Itu gimana ya Ustadz? Boleh atau tidak? Soalnya di perjanjiannya kalau mau berhenti uang yang sudah dibayarkan cuma bisa diambil 50%. Lebih baik berhenti atau tetap dilanjutkan? Iya. Ya sebenarnya ini bisa boleh, bisa nggak boleh, tergantung akadnya bagaimana. Kalau akadnya ini tidak ada denda, cuman sukarela, ya rutin tapi sukarela dan tidak ada seperti asuransi, maka ini nggak masalah. Ya, tapi kalau itu seperti asuransi, ada biaya keterlambatan, kemudian kalau berhenti dipotong sekian persen. Ya, jadi matematikanya terlalu tidak seperti sedekah yang lebih luas, maka lebih baik tidak usah. Tapi lihat kondisi, kalau dengan tidak usah tadi malah dapat kemungkaran, mudarat, orang-orang pada bilang kita mengharamkan dan semisalnya, pada kita belum mampu menjelaskan, maka nggak masalah dengan tanpa kita ambil. Jadi kita kayak sedekah aja Bu, sedekah saja ya, bukan untuk diri kita nanti ketika wafat. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaannya banyak fikih muamalah ini kan. Ustadz, bagaimana cara menasehati orang tua untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat? Saya sudah sering menasehati tapi belum dilaksanakan oleh ortu. Iya ibu-ibu. Ya tadi, mungkin ortu belum terpesona akhlak kita. Mungkin ortu ngelihat kita ini udah ngaji, sering ceramah, sering pengajian. Pertama kali ubah dulu akhlak kita di hadapan orang tua. Kalau kita lebih berbakti, lebih taat, lebih solehah, maka insya Allah orang tua akan tergugah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu doa sekencang-kencang mungkin. Pernah nggak doa di akhir malam? Pernah nggak doa dalam sujud-sujud kita? Doa menangis agar mereka menasehati. Kemudian juga ya sampaikan, mungkin dengar ceramah keras-keras ya, atau mungkin misalnya kita dengar TV dakwah tentang masalah sholat, kita puterin keras-keras suaranya. Atau kita beliin buku sambil nanya, ini papa ini bener nggak buku ini ya, begitu. Atau kita letakin di tempat dia suka duduk dan semisalnya. Insya Allah orang tua mengerti. Bagaimana menyikapi perkataan suami yang kasar? Jangan balas dengan perkataan yang kasar. Laki-laki itu emang pada hukum asalnya kasar ibu-ibu. Kalau lembut-lembut takutnya gemulai. Tapi kasarnya mereka itu bukan untuk istri. Kasar mereka itu untuk bekerja mencari nafkah. Kasar merekanya itu untuk marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ya bermuamalah kepada istri. Kepada istri lembut. Bagaimana menyikapinya? Jadilah istri yang solehah. Susah ibu kalau pertanyaan bagaimana menyikapinya. Kita nggak bisa ngubah. Kita bisa doain, perbaiki diri kita. Bismillah.
Dan kalau bisa hindari hal-hal yang bikin laki-laki atau suami kita kasar. Contoh, suami kita ini kalau terlambat sedikit bikin kopi, kasar dia, maka jangan terlambat bikin kopi. Suami saya ini kasar kalau kita nolak diajak berhubungan badan, maka jangan nolak. Suami kita ini kasar kalau sarapan belum ada, ya maka kita siapin. Jadi intinya kita menghindari apa hal-hal yang bisa membuat suami kasar. Dan untuk suami-suami yang sedang nonton, istri kalian nanti yang mendoakan kalian. Kadang suami ini masya Allah lembut bu sama kolega kerjanya, ya enggak? Sama ikhwan-ikhwan, ahlan, masya Allah. Padahal tuh ikhwan-ikhwan nggak doain kita kalau kita meninggal. Istri kita yang doain kita kalau kita meninggal. Ya maka bertobatlah wahai suami-suami yang suka kasar. Ustadz, boleh tidak pakai pensil alis di depan suami? Pensil alis depan suami nian ya? Insya Allah nggak masalah kalau di depan suami. Bagaimana cara menjelaskan orang tua yang masih awam dengan perubahan hijrah kita? Bahkan dia tidak mengakui saya anak lagi Ustadz. Masya Allah. Ya. Tadi ya kita introspeksi diri ibu-ibu. Ya, saya tuh turut juga bersedih. Ya. Yang jelas kita tetap jangan sampai balas keburukan dengan keburukan. Ya sudah, kalau aku bukan bapak, bukan anak lagi, aku pergi dari sini. Jangan seperti itu. Kita minta maaf apa yang salah dari adek. Adek pengen mencontoh istri-istri Nabi, Bu. Ya, perbaiki mungkin kita yang kurang edukasi, kurang menyampaikan. Terima kasih adek. Ya. Tolong dek jatuh lagi itunya. Iya. Itunya perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita karena kembalinya kepada kita. Banyak orang yang hijrah tapi masih dianggap anak oleh orang tuanya. Berarti mungkin yang salah ada pada diri kita. Ya. Tapi saya pun husnuzon ya, mungkin memang sebagian orang tua kurang paham ya, terlalu mengkhawatirkan perubahan hijrah kita, dan memang ini perlu perjuangan ibu-ibu. Semua pernah dialami oleh orang-orang seperti ini. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun begitu kan, Bu. Ya, bapaknya marah-marah sama anaknya. Ya Allah taala a'lam. Ya, dan saya berdoa, kita doain semoga orang tuanya bisa menerima perubahan hijrah si penanya. Bolehkah anak perempuan memandikan jenazah ayahnya? Jawabannya tidak boleh. Ya, yang boleh memandikan jenazah itu hanyalah suami istri atau yang sejenis kelaminnya, perempuan laki-laki, kecuali suami istri. Boleh suami memandikan istri dan istri memandikan suami. Bolehkah kita memberikan fee untuk OB pas kita keluar dari penginapan hotel? Jawabannya tidak boleh. Tips yang boleh itu adalah tip yang kita berikan kepada siapa saja. Contoh permen. Ini permen. Jadi seandainya dia pun bukan OB, kita kasih permen, ini boleh. Tapi kalau kita kasih 100.000, 300.000, ini nggak boleh ibu-ibu, karena dia udah digaji. Karena dia udah digaji. Caranya kasih saja kepada penjual-penjual tua di pinggir jalan. Insya Allah lebih apalagi ini kan petugas hotel. Petugas hotel ini kan banyak yang dilihat ibu-ibu ya. Jadi lebih baik kasih ke Anwar Azam Masruni saja, Bu, buka operasional ya dakwahnya. Berdosakah suami menolak diajak istri berhubungan intim? Jadi yang ngajak istri yang ngajak. Kalau istri kan tidak boleh menolak, bagaimana dengan suami? Iya. Tidak ada, maksudnya ya, sebagai bentuk kebaikan adalah tidak menolak, tapi tidak diharamkan mutlak sebagaimana perempuan. Karena maaf, laki-laki itu kelemahannya pada wanita, dan wanita kelemahannya pada harta. Iya nggak, Bu? Iya. Karena itulah banyak laki-laki nyari istri yang cantik, ya, yang seksi, yang seterusnya. Sedangkan istri banyak cari suami yang kaya.
ya. Kalau kaya wajah termaafkan. Bagaimana kalau menolak? Maka ini bentuk yang kurang baik terhadap istri. Apalagi ingat, biologis itu hak bersama, bukan hak suami saja, hak istri, tapi lebih baik dikondisikan ya, karena perlu musyawarah, waktunya kapan saja, jangan pas lagi capek, jangan pas suami lagi menolak dan semisalnya. Ya, kalau suami menolak terus ini berbahaya ibu-ibu ya. Karena laki-laki itu harus punya ya syahwat biologis. Kalau tidak diberikan berarti dia bukan suuzon ya. Ya, tapi mungkin karena pelampiasan di tempat yang tidak benar, waliyazubillah. Saya niat hijrah dan istiqomah karena Allah. Karena saya mantan ahli maksiat. Kita semua mantan ahli maksiat, Mbak. Tapi saya masih di lingkungan dunia yang kerja malam, Ustaz. Jadi saya harus gimana dan apa yang saya lakukan? Jawabannya, kerjalah siang. Kalau dulu kerja malam, sekarang kerja siang. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya, apalagi di sini ada umahat-umahat, kenalan. Siapa tahu butuh karyawan. Siapa tahu dia butuh reseller, marketer. Ya, inilah asiknya bermuamalah, dan saya pun pengen bikin kayak komunitas itu pengusaha muslimah ya di Prabu Mulih ini, biar saling support seperti ini. Mungkin ada mbak-mbak di sana yang pekerjaannya nggak halal, maka daripada nyari orang-orang yang lain ya pekerjakanlah mereka. Ya Allah taala alam, semoga bisa meninggalkan pekerjaan yang tadi ya, pekerjaan yang mungkin ya, kerja malam, mungkin dia sebagai karyawati di kafe atau misalnya di rumah makan yang sampai malam dan seterusnya. Allah taala alam. Tidak ada lagi Bu pertanyaan, insyaallah sampai bertemu tahun depan. Iya, karena tahun depan sebentar lagi. Tapi kajian Ustadz yang lain masih ya, insyaallah masih rutin ya. Allah taala alam. Demikian, saya mohon maaf kalau banyak kekeliruan, kesalahan. Ya, insyaallah kita lanjutkan kapan-kapan kalau Allah berkehendak kita panjang umur. Subhanaka Allahumma bihamdika